Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kuliah daring pertemuan 7 untuk mata kuliah ICT aplikasi 1. Nah, untuk kuliah daring ini, kalian akan diminta mengerjakan praktikum atau latihan 3 dengan membuat kombinasi antara kolom dan drop cap. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari drop cap? Kita scroll dulu. Nah, jadi nanti teman-teman diminta membuat format seperti ini. Nah, format seperti ini ya, nanti di-share lembar kerja praktikum ini. Oke, selanjutnya bisa kita lihat bahwa yang huruf kapital ini disebut drop cap. Nah, di mana drop cap ini merupakan huruf atau kata pertama dalam paragraf yang ditampilkan lebih besar dan mencolok dari huruf lainnya. Mungkin teman-teman pernah membaca koran atau majalah. Nah, biasanya itu ada di setiap paragraf awal, nah ada huruf besar seperti ini. Nah, kemudian kalau yang dimaksud kolom seperti apa? Nah, kolom ini biasanya kan kita awalnya kalau misalnya mengetik biasa di Microsoft Word hanya seperti ini ya. Nah, yang dimaksud kolom itu ini di mana teksnya tersebut menjadi terbagi dua seperti ini. Nah, ini bisa disetting dengan fungsi yang ada di Microsoft Word. Nah, terus jadi kita bermain di dua fungsi yaitu page layout dan drop cap, di mana di page layout nanti ada pengaturan kolom ini dan juga di drop cap kita akan belajar bagaimana sih caranya supaya huruf kapital yang pertama itu bisa besar gitu dibandingkan huruf lainnya. Jadi ini kita belajar bagaimana cara mengetik dengan berbagai sentuhan dekoratif dan juga mengkombinasikan antara kolom dan drop cap. Oke, langsung aja untuk tutorialnya. Nah, nanti teman-teman, untuk latihan 3 mohon diperhatikan. Jadi nanti yang pertama, instruksi yang pertama, ketiklah naskah di bawah ini sesuai dengan aslinya. Yang kedua, buatlah naskah dalam format kolom. Yang ketiga, gunakan font Arial Nero pada paragraf 1. Nah, paragraf 1 itu ini ya, bisa dilihat kan perbedaan hurufnya. Terus gunakan format drop cap paragraf 1 dengan font 56. Gunakan font monotype Cursiva pada paragraf 2 font 11. Gunakan Arial Black pada paragraf 3 font 11. Simpan dan subjek untuk kirim email juga sama ya. Jadi ICT1_kelas, misalnya kelasnya 1B, underscore latihan 3, underscore nama lengkap dengan format PDF. Nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk menyimpan dokumen dari Word ke PDF. Nah, kenapa harus PDF? Karena ketika misalnya dikirim email, untuk PDF itu akan terkunci, jadi meminimalisir misalnya di kalian rapi terus sampai ke sayanya itu misalnya berantakan. Nah, meminimalisir seperti itu karena kalau misalnya Microsoft Word kan ada berbagai versi ya. Nah, jadi untuk PDF itu mengunci teks kalian. Jadi kalian mengirimnya seperti itu otomatis akan sama dengan yang saya terima. Nah, terus ini juga sebagai latihan, jadi nanti untuk UAS dimohon teman-teman juga mengirimkan formatnya PDF. Nah, selanjutnya nih, kirim email dengan subjek yang sama dengan penamaan file maksimal. Oke, kemarin kita kesepakatan hari Senin jam 9 malam. Nah, ini Ibu kasih toleransi lagi, boleh hari Selasa jam 11.30 siang. Oke? Kirim ke email seperti biasa. Oke, kita langsung praktik ya. Oke, pertama-tama yang teman-teman lakukan,
adalah mengetik semua teksnya, tapi langsung dipisah ya. Yang paragraf pertama mana, paragraf kedua mana, paragraf ketiga mana. Paham ya sampai di sini? Nah, seperti ini. Ini kan semuanya formatnya masih Times New Roman. Kemudian kita ubah. Ini katanya diminta Arial Narrow. Oke, kita ikuti petunjuk. Nah, Arial Narrow untuk paragraf 1 dengan font 11, lanjut ke yang kedua, monotype Cursiva pada paragraf 2, font 11. Kita cari. Oke. Selanjutnya yang ini adalah Arial Black pada paragraf 3. Oke. Oke, setelah jadi seperti ini di blok, kemudian klik tab page layout. Ada margin, ada orientation, ada size, ada kolom. Nah, kita klik ini. Klik kolom ini kan ada pilihannya ya, mau 2, mau 3. Tapi kita pilih 2 karena sesuai contoh. Oke. Udah ya sampai sini. Nah, masih belum sesuai contoh, kita bold, terus kita pilih insert, drop cap. Pilih drop. Nah, mulai mirip. Kemudian, gimana untuk menggeser setiap kolom? Nah, terus kalian bisa gunakan ruler atau penggaris yang ada di atas. Nah, untuk memunculkan penggaris, kalau misalnya kalian belum dimunculkan ya penggarisnya, klik view, klik atau checklist ruler. Oke. Nah, sampai di situ kalian bisa geser. Nih kan rulernya sudah muncul, kalian bisa geser. Misalnya kita mau geserin kolom 1 nih. Oke. Dan ini contohnya itu internet sekarang mudah Anda. Oke. Oke. Ini kita enter. Ini kita geser. Pelan-pelan. Silahkan dimainkan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word ya, teman-teman. Nah, ini internet terus kalau gampangnya saja menurut penyelidikan. Oke. Kemudian untuk margin. Nah, marginnya itu papernya dulu ya. Papernya menggunakan letter. Marginnya itu top dan bottom sama, atas bawah sama, 2,54 cm. Ingat, kalau masih inci, diganti dulu ke cm. Jangan dipaksakan, karena inci dan cm itu berbeda. Nanti kita jelaskan bagaimana sih cara mengubah settingan margin menjadi cm. Terus ada left dan right, 3,17 cm. Sampai sini ya, paham ya? Oke, kita sekarang masuk ke file untuk mengubah settingan. Pilih option, pilih advance, dan pilih terus ke bawah scroll sampai menemukan di